Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Kiara Indelina. Saya Naila Hidayati Muharrami. Saya Rizky Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kasus 10 yaitu tentang fenomena anomali air. Pengertian dari anomali air. Nah, anomali air itu adalah sifat khusus air di mana massa jenisnya mencapai nilai maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Sehingga ketika didinginkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, airnya itu justru mengembang dan menjadi kurang rapat. Berbeda dengan kebanyakan zat lainnya yang terus menyusut saat suhunya turun. Yang selanjutnya yaitu rentang suhu fenomena terjadinya anomali air. Fenomena anomali air itu terjadi pada rentang suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Pada rentang suhu ini, saat suhu air turun dari 4 derajat ke 0 derajat Celcius, airnya itu justru mengembang sehingga massa jenisnya itu berkurang. Padahal pada umumnya, zat lain akan semakin rapat jika suhunya turun. Jadi, inti anomali air terjadi di sekitar mendekati titik beku, yaitu antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu perubahan massa jenis air saat suhu turun dari 4 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Saat suhu air turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, massa jenisnya air itu menurun. Artinya air itu menjadi kurang rapat dan mengembang. Pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenis air paling besar atau paling rapat. Namun, ketika suhunya terus turun mendekati 0 derajat Celcius, susunan dari molekul air itu mulai membentuk struktur yang lebih renggang, sehingga volumenya itu bertambah dan massa jenisnya berkurang. Yang selanjutnya yaitu kenapa ya suhu 4 derajat Celcius itu tenggelam ke dasar? Oke, jadi air yang bersuhu 4 derajat Celcius tenggelam karena pada suhu tersebut massa jenis airnya itu paling besar dibandingkan suhu lainnya. Zat yang memiliki massa jenis lebih besar itu akan berada di bawah zat yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi ketika ada air bersuhu 4 derajat Celcius dan air yang lebih dingin atau lebih hangat, air 4 derajat Celcius ini itu akan turun ke dasar karena lebih berat persatuan volumenya. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa tahu nih kalau suhu dan massa jenis itu saling terhubung. Kira-kira gimana ya hubungan antara suhu dan massa jenis ini? Nah, di sini ada grafik tentang hubungan suhu dan juga massa jenis. Di grafik ini kita bisa lihat nih, saat suhu air turun dari 10 derajat menuju 4 derajat Celcius, massa jenis air itu semakin besar, artinya partikel air makin rapat. Pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenis air paling besar atau maksimum. Inilah titik puncak pada grafik. Nah, ketika suhu turun lagi dari 4 derajat Celcius menuju 0 derajat Celcius, massa jenis air justru menurun sehingga kurva grafik ikut turun. Penurunan ini terjadi karena air mulai memuai saat mendekati titik beku yang merupakan sifat khas air. Selanjutnya yaitu contoh anomali air. Contoh yang pertama yaitu danau bersalju dengan lapisan suhu air. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Di bagian paling atas itu terdapat es bersuhu 0 derajat. Di bawahnya itu ada lapisan air yang bersuhu 1 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, 3 derajat Celcius, dan yang paling bawah itu air dengan suhu 4 derajat Celcius. Air bersuhu 4 derajat Celcius ini berada di dasar karena massanya itu paling rapat. Sedangkan air yang lebih dingin dari 4 derajat Celcius itu menjadi lebih ringan sehingga berada di atasnya dan akhirnya membeku. Karena itu, meskipun permukaan danau membeku, bagian bawahnya ini tuh tetap cair sehingga ikan-ikan dan makhluk airnya itu bisa tetap hidup. Oke, contoh yang kedua yaitu adalah gelas air dengan es batu.
Nah, coba teman-teman perhatiin deh waktu teman-teman lagi minum es. Nah, itu kan biasanya es batunya itu mengapung ya. Kira-kira kenapa ya es batunya itu mengapung? Jadi, es batu mengapung itu karena massa jenis es batu itu lebih kecil daripada air. Nah, ketika teman-teman lagi ngebekuin air, volumenya itu bertambah sehingga menjadi lebih ringan. Akibatnya es batunya itu tuh tidak tenggelam, tapi malahan mengapung di permukaan air. Oke, kita lanjut ke pertanyaan diskusi. Nah, kira-kira mengapa ya volume air itu bertambah saat berubah menjadi es? Padahal kan ketika dia berubah menjadi es itu suhunya turun. Seharusnya volumenya itu mengecil dong karena dia menjadi lebih rapat. Nah, jadi saat membeku, molekul-molekul air itu membentuk struktur kristal yang lebih renggang akibat ikatan hidrogen. Jadi struktur kristalnya itu tuh bukannya merapat, tapi malah merenggang. Nah, susunan merenggang ini itu yang membuat jarak antara molekulnya itu lebih jauh. Nah, karena jarak antara molekulnya itu lebih jauh, maka otomatis volumenya itu bertambah deh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.